Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana pagi kabarnya pagi hari ini? Semoga hari ini sehat-sehat saja sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Yang pertama adalah tentang pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zaka, berarti tumbuh suci atau keberkahan. Yang kedua adalah al-fitrah. Artinya apa? Artinya adalah suci. Jadi saya ulangi, zaka artinya tumbuh, suci dan keberkahan. Al-fitrah artinya suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Di zakat fitrah ini harus berupa makanan pokok. Dalilnya, hukumnya adalah wajib. Artinya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 277. Coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalimat utama yang mewajibkan zakat berada pada wa'atuz zakah. Artinya apa? Tunaikanlah zakat. Nah, sebenarnya masih ada dalil lain, namun salah satu dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Muslim nomor 1635. Kalimatnya, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin wa unsa minal muslimin. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok, yaitu 3,1 liter kurma atau gandum. Selanjutnya, apa saja rukun dari zakat fitrah itu? Rukun artinya sesuatu yang harus ada dalam kegiatan zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat. Jadi harus ada niat dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Bagi si anak kecil, maka yang meniatkan adalah orang tuanya atau orang yang menanggungnya.
Yang kedua ada muzaki, ada orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga ada mustahiq, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ada orang yang memberi zakat, maka ada orang yang menerima zakat. Dan yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan atau yang diberikan. Ketika kita memberikan zakat pada seorang, maka harus ada bahan pokok atau makanan pokok yang diberikan. Yang pertama adalah niat, yang kedua muzaki, yang ketiga mustahik, dan yang keempat adalah barang atau makanan pokok. Nah, dari rukun ini kita selanjutnya akan membahas tentang syarat wajib dari zakat fitrah. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang Islam yang lahir memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pertama Islam, yang kedua adalah saat memberikan zakat fitrah adalah sebelum matahari terbit pada hari raya masih hidup. Jadi batas kewajiban memberikan zakat fitrah adalah sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Artinya ketika matahari sudah terbit pada hari raya Idul Fitri, maka dia belum sampai terbit matahari pada hari raya Idul Fitri itu sudah meninggal, maka dia tidak ada kewajiban. Namun ketika dia masih hidup sampai atau melewati terbitnya matahari, dia memiliki kewajiban untuk zakat fitrah meskipun menjelang detik-detik akhir kematiannya. Maka orang yang menanggungnya harus mengeluarkan zakat fitrah atas namanya. Yang ketiga, mampu menafkahi dirinya dan keluarga. Artinya dia masih mampu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, tidak masuk pada kategori fakir ataupun miskin. Yang terakhir, tidak dibawa tanggung jawab orang lain. Artinya yang masih belum balik atau masih kecil tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah orang yang menanggung kehidupan kita mengeluarkan zakat atas nama si anak kecil tersebut. Ukuran atau takaran dari zakat fitrah, berapa sih ukuran atau takaran zakat fitrah yang harus kita berikan kepada orang yang berhak tersebut atau orang mustahik tersebut? Nah, ukuran pertama makanannya dulu. Apa saja? Apa makanan pokok yang harus diberikan? Sangat bermacam-macam atau bervariasi tergantung wilayah masing-masing. Kalau di wilayah Arab misalnya ada kurma, gandum dan lain sebagainya. Kalau di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jawa, bisa jadi makanan pokoknya adalah beras. Di daerah Papua bisa jadi adalah sagu atau sorghum dan sebagainya. Sangat bervariasi. Jagung juga bisa dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah takaran atau ukurannya, seberapa besar atau beratnya atau takarannya makanan pokok yang harus diberikan kepada para mustahik. Patokan utama adalah 1 sok. 1 sok itu ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satunya adalah 1 sok itu sama dengan 3,1 liter. Kalau takarannya adalah liter. Kalau takarannya adalah berat,
adalah 2,5 kg. Selanjutnya coba ditanyakan kepada anak-anak besok kalau mau zakat fitrah, coba tanyakan beras yang diberikan oleh orang tua itu berapa kilo. Nah, apakah sudah sesuai dengan takaran ini? Nah, silahkan ditanyakan kepada orang tua biar kita tahu bagaimana prakteknya mengeluarkan zakat. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, coba dijawab di rumah masing-masing ya. Nah, coba ini apa? Ini adalah HP atau smartphone. Apakah ini bisa disebut sebagai makanan pokok? Bukan. Ini tidak bisa dimakan. Yang kedua, beras atau kalau sudah dimasak disebut nasi. Bisakah ini dijadikan sebagai makanan? Ini termasuk makanan pokok? Ya benar, ini bisa dipakai sebagai makanan pokok. Artinya apa? Artinya beras itu bisa dijadikan sebagai zakat fitrah. Yang ketiga, apa ini? Coba dijawab di rumah masing-masing. Ini adalah televisi. Bisakah? Apakah ini termasuk makanan pokok? Bukan, karena tidak bisa dimakan. Apalagi dizakatkan. Yang ketiga, buku. Bisakah ini dizakatkan? Tidak bisa, karena ini adalah bukan makanan pokok. Dimakan saja tidak bisa. Jagung bisa. Mengapa? Karena ini adalah makanan pokok. Selanjutnya kita membahas tentang waktu. Kapan saja waktu kita bisa mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama adalah waktu wajib. Artinya waktu yang benar-benar sudah diharuskan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Artinya kalau sudah terbenam matahari dalam kalender Hijriah itu sudah memasuki pergantian hari sekitar waktu maghrib, sekitar itu. Nah, ketika sudah masuki waktu terbenamnya matahari itu, maka ini artinya sudah masuki hari raya meskipun masih malam, sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu wajib. Yang selanjutnya waktu haram. Waktu haram ini setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Artinya pada hari raya Idul Fitri ketika sudah sore dan kemudian terjadi proses terbenamnya matahari sehingga hari sudah berganti menjadi hari berikutnya, maka ini sudah masuki waktu haram. Yang ketiga, waktu afdol atau sunnah, waktu yang baik, yaitu sesudah sholat subuh, 1 Syawal atau pada hari raya sebelum sholat Idul Fitri. Dikatakanlah sekitar jam 6 atau jam 6 pagi menjelang sholat Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang keempat, waktu mubah atau boleh, yaitu waktu 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Jadi ketika sudah memasuki 1 Ramadan, maka kita sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima, yaitu waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri
sampai sebelum terbenamnya matahari. Jadi masih masuk hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal, tapi pelaksanaannya setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari atau bergantinya hari. Nah, sebelum selesai kita perlu menjelaskan dulu tentang siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam terminologi agama kita ada setidaknya 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa sih fakir itu? Orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan. Artinya untuk hidup saja dia susah. Bisa jadi hari ini pun masih bingung akan makan apa. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Dia hanya mampu untuk penghidupannya saja. Untuk lain-lain dia tidak mampu. Tuh, misalnya untuk beli pakaian, untuk beli aksesoris atau semacamnya, dia tidak mencukupi. Itu yang disebut sebagai miskin. Artinya fakir ini masih lebih kesusahan daripada miskin. Yang ketiga, amil. Amil adalah panitia atau orang atau lembaga yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Anggota-anggota atau orang-orang yang bertugas ini punya hak untuk mendapatkan atau dibolehkan untuk memperoleh zakat fitrah. Selanjutnya, yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, sehingga layak atau berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kelima adalah riqab atau budak mukotob, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Artinya dia punya kesempatan, misalnya diberi kesempatan oleh tuannya untuk memerdekakan diri, tapi kenyataannya si budak tidak punya uang atau harta untuk menebus dirinya. Maka orang-orang seperti ini atau budak seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Yang keenam adalah ghorim. Apa itu ghorim? Ghorim yaitu orang yang memiliki hutang banyak dan dia tidak bisa melunasinya. Artinya orang ini juga termasuk orang yang kesusahan karena tidak bisa membayarkan hutangnya. 7. Fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Maka kita sebagai salah satu muslim diperbolehkan untuk memberikan zakat kita, khususnya zakat fitrah, kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang fisabilillah ini contohnya adalah misalnya orang yang memiliki panti asuhan namun dia mengelolanya secara mandiri. Maka ketika kita ingin memberikan bantuan kepada orang tersebut, maka mereka berhak atau boleh untuk mendapatkannya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat butuh bantuan. Meskipun sekarang ini sudah jarang orang sampai terjadi seperti ini, tapi misalnya ketika kita
lihat ada orang yang memiliki kasus seperti ini, kehabisan dalam perjalanan sehingga dia butuh bantuan orang lain, maka mereka berhak untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana prosesnya kita memberikan atau melaksanakan pemberian zakat fitrah? Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu memilih makanan pokok dulu. Makanan pokok apa yang kita bisa berikan? Biasanya tergantung makanan pokok sehari-hari yang kita makan. Kalau di daerah sekitar Leran misalnya, kita terbiasa makan makanan beras, maka beras bisa kita berikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya kita takar dulu berapa kilo atau berapa sok yang kita berikan. Bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, satu sok misalnya kita pakai kilogram, maka satu sok adalah 2 kilogram, maka kita timbang menjadi 2,5 kilogram. Yang ketiga adalah kita niatkan. Kalau misalnya untuk diri sendiri misalnya, maka kita bisa meniatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Yang keempat, serah terima. Artinya kita ijab kabulkan zakat fitrah kita kepada orang yang berhak. Nah, kalau kita membagi atau memberikan rezeki, memberikan zakat secara mandiri atau sendiri, maka sudah sampai pada serah terima. Namun ketika kita berikan melalui panitia atau lembaga penerima zakat, maka lembaga penerima zakat kemudian harus membagikan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak di antara 8 orang tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatian anak sekalian. Semoga bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.